Saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai KKP website profil SD Negeri 1 Pandian Wonogiri Jawa Tengah menggunakan Mobirise. Saya Marsala Salsabila dengan NIM 222200035, prodi S1 Informatika, Universitas Sarasvati Yogyakarta. Di sini ada latar belakang pembuatan website profil SD Negeri 1 Pandian. Yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi dan peran website dalam menyebarkan informasi. Yang kedua ada kurangnya informasi tentang SD Negeri 1 Pandian di masyarakat. Yang ketiga, tujuan pembuatan website profil ini adalah tentunya untuk mempermudah akses informasi ke website profil atau untuk mengetahui mengenai informasi SD Negeri 1 Pandian dengan detail, cepat, dan akurat sehingga tidak memakan banyak waktu dengan masyarakat harus berbondong-bondong untuk datang ke sekolah secara langsung untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat website profil SD Negeri 1 Pandian sebagai media publikasi dan promosi dengan menggunakan Mobirise. Yang kedua, bagaimana menerapkan website profil SD Negeri 1 Pandian berbasis Mobirise. Yang ketiga, apakah website yang dibuat dapat membantu sekolah dalam mempromosikan dan mempublikasikan SD Negeri 1 Pandian kepada masyarakat dengan mudah dan cepat. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah itu yang pertama lokasi KKP di SD Negeri 1 Pandian, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Kedua, fitur-fitur yang terdapat di dalam website profil sekolah ada home, visi misi, struktur organisasi, tenaga pendidik, prestasi kegiatan, berita, galeri, fasilitas sekolah, pendaftaran siswa baru, email sekolah, akun media sosial sekolah, atau kontak sekolah. Yang ketiga, penggunaan Mobirise dan GitHub sebagai hosting. Jadi menerapkan website profil SD Negeri 1 Pandian Wonogiri Jawa Tengah ini menggunakan Mobirise dan GitHub sebagai hostingnya. Kemudian yang keempat ada semua hal yang berkaitan dengan pengeditan, penambahan, dan penghapusan konten pada website dilakukan oleh admin, sehingga admin berperan penuh sebagai pengelola website. Sehingga nantinya admin harus melakukan login terlebih dahulu. Yang kelima, user hanya dapat melihat informasi, sehingga untuk masuk ke dalam website ini, user tidak perlu melakukan login. Kemudian ada tujuan dalam kuliah kerja praktek ini. Yang pertama, membuat website profil SD Negeri 1 Pandian Wonogiri Jawa Tengah menggunakan Mobirise. Yang kedua, menerapkan website profil SD Negeri 1 Pandian menggunakan Mobirise sebagai media promosi dan publikasi. Yang ketiga, website profil yang dibuat dapat membantu pihak sekolah dalam mempromosikan dan mempublikasikan SD Negeri 1 Pandian kepada masyarakat dengan mudah dan cepat. Kemudian selanjutnya ada manfaat kuliah kerja praktek. Yang pertama bagi SD Negeri 1 Pandian tentunya adalah dengan adanya website profil ini diharapkan dapat membantu SD Negeri 1 Pandian dalam melakukan promosi dan publikasi secara global. Yang kedua, bagi user atau masyarakat memudahkan untuk mendapatkan informasi mengenai SD Negeri 1 Pandian. Yang ketiga, bagi mahasiswa adalah dapat menerapkan dan mempraktikkan perancangan dan pemrograman web yang telah dipelajari serta menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman kerja secara nyata tentang pembuatan website. Bagi Universitas Sarasvati Yogyakarta sendiri tentunya adalah untuk menambah satu referensi lagi mengenai perkembangan teknologi informasi yang dapat digunakan serta menghasilkan sarjana-sarjana yang handal dan memiliki pengalaman di bidangnya serta dapat membina kerjasama antara lingkungan akademis dengan lingkungan kerja yang ada. Kemudian ada metode pemecahan masalah. Yang pertama, menggunakan metode pengamatan atau observasi. Di sini adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung secara cermat di lapangan atau tempat penelitian. Dalam hal ini, saya melakukan pengamatan langsung ke SD Negeri 1 Pandian untuk mengumpulkan data
sumber informasi yang sangat penting yang dapat saya tuliskan kemudian dalam laporan kuliah kerja praktek. Yang kedua, metode wawancara. Metode ini dilakukan dengan proses tanya jawab kepada narasumber atau pihak sekolah melalui telepon, WhatsApp, dan email, serta dapat datang secara langsung ke SD Negeri 1 Pandean terkait rencana pembuatan website profil sekolah. Yang selanjutnya ada studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan sumber lain yang tersedia di perpustakaan sebagai dasar untuk memperoleh wawasan tentang topik yang berkaitan untuk membantu pembuatan website profil SD Negeri 1 Pandean. Selanjutnya ada internet. Jadi internet ini dilakukan dengan mencari informasi yang dibutuhkan seperti teori atau istilah melalui internet. Selanjutnya di sini ada sistematika penulisan laporan. Yang pertama latar belakang masalah tadi, yang kedua rumusan masalah, kemudian batasan masalah, tujuan kuliah kerja praktek, manfaat kuliah kerja praktek, metode pemecahan masalah. Kemudian ada sistem yang diusulkan. Jadi sistem yang diusulkan ini nanti berisi tentang skema sistem yang akan dibuat, yang merupakan desain interface website profil SD Negeri 1 Pandean. Jadi di sini nanti ada header ya, terdapat header terdiri dari logo sekolah, nama sekolah, kemudian pada footer terdapat kontak, alamat, dan media sosial sekolah serta maps alamat sekolah. Pada tampilannya, tampilan home system terdiri sebagai berikut. Yang pertama ada home atau beranda, yang kedua ada profil, kemudian kegiatan, fasilitas, prestasi, informasi yang terdiri dari 2 menu yaitu pendaftaran dan pengumuman. Selanjutnya ada galeri. Galeri ini terdiri dari beberapa foto sekolah, foto kegiatan, ataupun foto apapun yang berkaitan dengan sekolah. Yang selanjutnya ada alat yang saya gunakan dalam pembuatan website ini. Saya menggunakan laptop, tentunya laptop yang saya gunakan ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan prosesor AMD Ryzen 3 dengan RAM 8GB, SSD 256 GB. Software yang digunakan aplikasi Mobilize versi 5.9.6, sistem operasi Microsoft Windows 11 Home Single Language 64 bit. Kemudian ada web browser, kemudian ada Microsoft Word. Kemudian jaringannya menggunakan internet. Kemudian ada landasan teori. Landasan teori ini berisi mengenai pengertian dari istilah-istilah yang ada. Seperti yang pertama ada istilah website. Website adalah sebuah bentuk media publikasi elektronik yang terdiri dari serangkaian halaman web yang saling terhubung melalui tautan yang ditempatkan pada teks atau gambar. Penemuan website pertama kali dapat dikaitkan dengan Tim Berners-Lee pada tahun 1990. Website yang dibangun menggunakan bahasa HTML dan memanfaatkan protokol komunikasi HTTP yang terletak pada lapisan aplikasi dalam model referensi OSI. Kemudian ada website profil. Website profil adalah sebuah website yang menampilkan informasi tentang objek penelitian. Dalam website profil ini tidak ada transaksi, hanya sebatas informasi. Kemudian ada aplikasi Mobilize. Jadi sebuah aplikasi yang dirancang untuk menyederhanakan proses pembuatan website, terutama untuk individu yang bukan ahli dalam desain web, sehingga lebih nyaman bekerja dengan antarmuka visual atau yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa HTML atau CSS. Kemudian ada keunggulan sistem. Keunggulan sistem sendiri ini memudahkan sekolah untuk mempromosikan dan mempublikasikan sekolahnya kepada calon siswa, orang tua, dan masyarakat dengan mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan pihak sekolah untuk memasukkan data atau informasi terbarunya. Yang ketiga, dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh pihak sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakat umum. Dan selanjutnya ada jadwal kuliah kerja praktek. Jadi terdiri dari kegiatan serta waktu pelaksanaan yang dilakukan dalam pembuatan website profil sekolah ini. Yang terakhir ada daftar pustaka. Jadi daftar pustaka terdiri seperti ini. Isinya itu adalah sumber referensi yang digunakan dalam pembuatan laporan
kuliah kerja praktek website profil SD Negeri 1 Pandean, Wonogiri, Jawa Tengah dengan menggunakan Mobirise. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya jelaskan dalam beberapa sistematika laporan KKP yang saya buat. Apabila ada salah kata dalam pengucapan saya, itu datangnya dari saya sendiri, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.